Assalamualaikum, hai semuanya. Oke, alhamdulillah buat kalian yang udah ngikutin saya di video-video sebelumnya, pasti kalian tahu sekarang saya lagi hamil dan alhamdulillah sekarang mendekati hari perkiraan lahir, kurang lebih 2 minggu lagi. Dan ya kayaknya ini waktu yang tepat juga untuk share ke teman-teman mengenai cara mengejan yang benar atau mengedan ya, bahasa lainnya, cara mengejan yang benar atau mengedan yang benar. Nah, proses mengejan atau mengedan itu sangat mempengaruhi proses persalinan, jadi nggak bisa disepelein. Dan proses mengejan atau mengedan kalau misalnya salah atau nggak tepat, itu bisa membuat persalinan mungkin jadi lama majunya, dan yang kedua robekan di bagian perineum atau bagian misfi bisa berantakan, atau mungkin bagian perineum bisa menjadi bengkak. Jadi memang proses mengejan atau mengedan pada saat proses persalinan itu sangat penting dan teman-teman harus tahu. Well, sebelumnya saya mau ngasih tahu mengenai posisi mengejan atau mengedan itu sebenarnya macam-macam teman-teman. Selama ini yang kita tahu dan yang lazim digunakan pada saat proses persalinan diantaranya ada posisi litotomi atau berbaring dengan posisi kaki itu berada di atas atau ditekuk ya. Nanti saya akan taruh gambarnya di sini. Kemudian ada posisi setengah duduk ya. Posisinya itu ya setengah duduk, nggak full tiduran. Biasanya bapaknya atau suaminya itu atau pendampingnya itu menemani di bagian belakang si ibunya pada saat proses persalinan. Kemudian juga yang lumayan sering juga posisi mengejan pada saat proses persalinan itu adalah posisi miring ya. Dan macam-macam lagi posisi lainnya, diantaranya ada posisi berdiri, ini memang jarang digunakan khususnya di Indonesia. Kemudian posisi jongkok, ada juga posisi merangkak, nanti gambarnya saya akan taruh di sini. Dan itu dia mengenai posisi-posisi mengejan. Cuma memang yang sering dipakai di Indonesia atau sering kalian lihat mungkin itu posisi tengah duduk, posisi tiduran sambil mengangkat kaki, dan satu lagi adalah posisi berbaring miring. Cuma memang kembali lagi kalian bisa mengganti posisi pada saat proses persalinan sesuai dengan kenyamanan ya, kenyamanan teman-teman saat bersalin. Jadi bisa kalian minta jongkok atau mungkin merangkak ya. Dan well, sekarang kita lanjut mengenai cara mengejan yang benar ya. Apapun posisinya, teman-teman harus mengetahui prinsip cara mengejan yang benar. Nah, yang pertama yang teman-teman wajib tahu adalah proses mengejan atau mengedan itu dilakukan ketika pembukaan sudah lengkap. Dikatakan pembukaan lengkap itu adalah pembukaan 10 ya, 10 cm. Gimana tahunya pembukaannya udah lengkap atau belum? Yang pertama tentunya tenaga medis atau bidan pasti akan memberitahu ke teman-teman kalau pembukaannya sudah lengkap ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dalam, nanti akan diberitahu kalau pembukaannya sudah lengkap. Dan ketika pembukaannya sudah lengkap, lalu teman-teman merasakan kontraksi atau perutnya mules, ditandai dengan perut itu mengeras seperti papan dan ada rasa keinginan seperti mengejan. Nah, itu kontraksinya sudah ada berarti. Nah, baru teman-teman boleh mengejan. Jadi kalau misalnya pembukaannya sudah lengkap tapi kontraksinya belum ada atau belum sampai pada puncaknya, teman-teman jangan mengejan dulu ya. Jadi prinsipnya adalah pembukaan sudah lengkap dan timbul kontraksi, teman-teman baru mengejan. Nah, tapi memang ada beberapa orang yang memang udah gak sabaran untuk mengejan ketika pembukaannya belum lengkap alias di bawah 10 cm. Nah, apakah boleh dilakukan? Sebenarnya ini sangat tidak dianjurkan, karena kalau misalnya pembukaannya belum lengkap, teman-teman sudah gak sabaran atau memaksakan diri mengejan atau mengedan, itu dapat membuat bagian perineum atau daerah sekitar misfi teman-teman itu menjadi bengkak ya, dan itu membuang tenaga. Jadi sia-sia aja kalau misalnya kalian mengejan di saat pembukaannya belum lengkap ya. Dan bisa juga malah mungkin terjadi luka di bagian perineum. Jadi memang disarankan
untuk teman-teman mengejan ketika pembukaan sudah lengkap dan sudah ada kontraksi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, cara mengejan yang benar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di film ataupun sinetron, sering banget pasti kalian ngelihat kalau proses persalinannya itu dilakukan dengan cara sambil berteriak. Nah, itu sebenarnya cara yang salah. Nah, cara yang benar pada saat posisi mengejan itu tidak bersuara, teman-teman. Jadi gigi ketemu gigi ya. Jadi kita kerutkan gigi ketemu gigi seperti ini. Nah, kemudian kita tidak mengeluarkan suara karena proses mengejan yang benar adalah seperti kita mau BAB ya. Apakah kita BAB mengeluarkan suara? Tentunya tidak ya. Jadi ketika proses mengejan kita seperti orang mau buang air besar. Jadi tekanannya itu bukan di tenggorokan, tenaganya bukan di tenggorokan, bukan berasal dari suara. Jadi seperti kita mau buang air besar dan bagian kepala itu diangkat atau menghadap ke arah perut ya teman-teman, dan kita sambil mengedan dan jangan mengeluarkan suara. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berteriak mengeluarkan suara sekencang mungkin itu akan membuang-buang tenaga ya, tenaga jadi cepat habis. Kemudian tenggorokan teman-teman nanti setelah persalinan akan kerasa sakit. Bahkan ada beberapa di antara teman-teman atau ibu-ibu yang melahirkan, ketika melahirkannya itu sering berteriak menjadi bengkak ya teman-teman, karena tenaganya yang dikeluarin itu dari tenggorokan. Prosesnya tuh teriak, bukan seperti mau BAB ya. Jadi yang perlu diingat adalah tidak mengeluarkan suara, tapi gigi ketemu gigi, kepala menghadap ke bagian perut, lalu mengedan seperti orang mau buang air besar. Dan satu hal lagi, kenapa kita harus merapatkan bagian mulut? Karena khawatirnya kalau misalnya kadang nggak sengaja mungkin lidah bisa tergigit dan mencederai bagian lidah itu sendiri. Jadi memang disarankan untuk menutup rapat mulut atau mengerutkan gigi ya, lalu mengejan seperti mau BAB. Kemudian cara yang ketiga adalah jangan menutup mata pada saat proses mengejan. Nah, teman-teman pasti juga pernah lihat lah di beberapa sinetron, mungkin ada yang sambil merem. Nah, sebenarnya yang tepatnya atau disarankan adalah ketika mengejan adalah posisi mata terbuka, tapi nggak melotot juga, terbuka biasa aja sambil melihat ke arah perut, gigi ketemu gigi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi alasan kenapa matanya harus terbuka, karena kalau misalnya pada saat kontraksi lalu kita mengejan matanya tertutup, tentunya di bagian mata itu ada pembuluh darah, dan ketika proses mengejan itu akan mendapatkan tekanan. Karena adanya proses tekanan tadi, ketika kita merem lalu mengejan, nah itu pembuluh darah di sekitar mata akan mendapat tekanan. Jadi memang ketika setelah bersalin daerah sekitar mata bisa muncul kemerahan. Jadi memang disarankan untuk tetap membuka mata, tapi nggak melotot juga ya. Dan sekarang kita masuk ke yang keempat, cara mengejan yang benar. Kemudian cara mengejan yang benar selanjutnya adalah kita harus beristirahat ketika kontraksi sudah mereda atau sudah tidak muncul. Jadi teman-teman, pada saat proses persalinan itu nggak selamanya kita ngeden terus-terusan, karena pada saat proses persalinan itu kontraksi bisa muncul atau memuncak, kemudian turun, jeda sebentar, lalu nanti akan muncul lagi kontraksinya. Nah, jadi ketika kontraksinya sudah mulai menghilang, nah teman-teman bisa beristirahat. Jadi kalian pada saat proses persalinan itu tetap bisa istirahat, kalian nggak mesti mengejan terus menerus karena itu bisa menguras tenaga teman-teman. Jadi ketika kontraksi sudah menghilang ya, ditandai dengan perutnya udah nggak sekeras kayak papan lagi alias lembek, dan nanti itu kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pegang aja bagian perut kalian, itu akan kerasa ketika kalian kontraksi perutnya akan keras seperti papan dan ada rasa ingin mengejan. Dan ketika kontraksinya sudah mulai turun atau menghilang, nah itu perutnya sudah mulai lemes atau lembek. Nah, ketika kontraksinya mulai menghilang, nah teman-teman bisa mengatur napas ya dengan cara menghirup napas dari hidung lalu mengeluarkannya dari mulut seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa minum terlebih dahulu, atau mungkin ngemil juga boleh kalau misalnya masih sempet ya. Kemudian juga kalian posisi kakinya boleh diluruskan kalau misalnya kalian kakinya diangkat ke atas, atau mungkin
posisinya nggak nyaman, kalian bisa berbaring kiri atau kanan terlebih dahulu. Jadi bisa memposisikan tubuh lah ya kalau misalnya sudah tidak ada kontraksi. Jadi kalian tidak mesti harus mengejan terus menerus. Lalu yang terakhir masih ada hubungannya dengan proses mengejan. Nah, seringkali ketika proses persalinan berlangsung, teman-teman itu takut banget untuk mengejan ketika pembukaannya sudah lengkap dan ada kontraksi karena khawatir takut pupnya keluar. Nah, sebenarnya ketika proses mengejan berlangsung itu adalah hal yang wajar ya pupnya keluar, karena memang ada pada saat proses mengejan itu bagian anus juga mengalami tekanan atau dorongan. Jadi kalian nggak usah takut untuk mengedan atau mengejan karena khawatir pupnya keluar, karena itu adalah hal yang wajar dan nanti tenaga medis nanti akan membersihkannya, dan itu merupakan hal yang sering dilakukan juga oleh para medis atau bidan ketika proses mengejan berlangsung. Jadi jangan sampai kalian takut mengejan atau mengejannya tidak maksimal ketika sudah pembukaan lengkap dan sudah ada kontraksi ya teman-teman. Jadi usahakan kalian harus mengikuti cara-cara yang tadi saya jelaskan. Di antaranya teman-teman harus membuka mata teman-teman, posisi kepala menghadap ke perut, lalu gigi ketemu dengan gigi, dan tidak mengeluarkan suara, karena proses mengejan yang benar adalah seperti orang mau buang air besar atau orang mau pup. Kemudian adalah mengejan ketika sudah pembukaannya lengkap dan sudah ada kontraksi. Dan satu hal lagi, kalian tetap bisa beristirahat ketika kontraksi sudah mulai menurun ya. Ketika sudah hilang kontraksinya atau jeda, kalian bisa beristirahat dengan cara minum atau mengubah posisi teman-teman. Lalu nanti kalau misalnya kontraksi muncul lagi, kalian melakukan proses mengejan. Nah, itu dia mengenai cara mengejan atau mengedan yang benar ya, keseleo. Jadi memang kelihatannya simple, tapi ini agak sulit dilakukan juga kalau misalnya pada saat proses persalinan, karena ada faktor panik dan lain sebagainya gitu ya, dan faktor rasa sakit. Kadang ibu hamil itu lupa cara proses mengejan yang benar karena adanya rasa sakit dan panik itu. Dan makanya memang teman-teman harus tahu dimulai dari sekarang, dari hamil atau mungkin dari sebelum hamil, teman-teman juga harus tahu proses mengejan yang baik dan benar itu seperti apa. Karena memang sekali lagi ketika kita salah melakukan atau kurang tepat lah ya, kurang tepat pada saat proses mengejan, itu bisa membuat persalinan tidak maju atau persalinannya itu lebih lama, proses pengeluaran bayinya atau untuk mengeluarkan bayinya itu jadi lebih lama. Kemudian juga dapat membuat bagian perineum itu bisa bengkak ataupun sobek dan timbul keluhan-keluhan lain yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Kalau misalnya ada kekurangan di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan sampai jumpa di next video. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kelewat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar aja. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.